Halo guys. It's been a long time. Nggak tahu sih. Ini aku udah nggak upload berapa lama atau apa. Tapi aku sekarang lagi pengen bahas tentang kos-kosan di perantauan. Ya, sebagai orang yang tinggal di perantauan, aku mau cerita tentang kenapa akhirnya aku milih buat ngerantau atau yang ngekos. Nggak begitu jauh dari rumah, tapi bisa lah ya aku dianggap anak kos. Karena emang tinggalnya nggak di rumah, di kos-kosan. Dan kalau misalnya lihat reason teman-temanku, bahkan ya mungkin aku sendiri, aku punya pilihan buat ngerantau atau ngekos dan orang tua aku menyetujui dan aku juga emang mau, ya kenapa enggak. Dan ya walaupun nggak sesederhana itu sih, ada banyak pertimbangan lain. Contohnya mungkin temanku atau beberapa tadi yang berpikiran ingin keluar dari rumah, terus habis itu mencari suasana baru, atau sekedar tidak mau melaju. Ini juga ya alasanku sendiri sih kalau nggak mau melaju, karena kalau misalnya mau diundur ke belakang lagi ya, aku tuh kan 6 tahun tinggal di asrama, yang mana kalau di lantai 2, 3 itu adalah asramaku, lantai 1 itu sekolahku, alias tinggal turun gitu, jalan. Bahkan mungkin sekitar nggak sampai 500 meter buat sampai ke sekolah gitu ya. Kayaknya sih ya, karena rute 100 meter, lari 100 meter itu cuman setengah jalan atau seperempat jalan lah. Nah, di sini aku mau cerita kira-kira pertimbangan apa yang sekiranya misalnya kamu bingung atau ya kamu masih mempertimbangkan kamu tuh mau ngekos apa enggak. Mari kita lihat pertimbangan apa yang bisa dipikirkan lagi. Atau ya emang nggak sesederhana yang kayak ya aku capek di rumah, banyak aturan dan sebagainya. Karena enggak guys, aturan tuh nggak selalu mengekang, dan ya nggak semua hal tuh menjadi hal buruk, karena ada hal baik juga. Dan ya ini salah satu pertimbangan yang aku perkirakan. Mungkin kamu bisa nambahin nanti. Tuh, yang pertama adalah tentang jarak. Tempat kerjaku sekarang itu dari rumah ada di kisaran 45 menit. Mungkin bisa sampai 50 atau 1 jam, tergantung aku gimana kendaraan yang aku pakai, gimana cara berkendaraku, dan juga traffic light. Iya, tergantung jalannya tuh macet apa enggak. Terus ditambah lagi ini tuh semuanya perkiraan yang agak berat, karena aku batas maksimal keterlambatan adalah jam 6:25. Lebih dari itu, bahkan lebih beberapa detik tuh itu juga masuk telat gitu ya. Kamu bayangin 45 menit dengan keterlambatan 6:25, berarti setidaknya aku harus berangkat jam 5:30 lah, atau ya sekitaran itulah, atau mungkin malah jam 5. Ya untuk ukuran orang yang sholat subuh, bangun mandi, oke. Tapi di jalan jam segitu aku gak yakin sama diriku sendiri gitu. Dan akhirnya aku milih ngekos dengan jarak sekitar 5 menitan lah. Ya kalau misalnya lewat Google Map bisa sekitar 3 menit, tapi untuk ya aku nggak ngebut-butan lah ya di jalan, jadi ya sekitar 5 menit. Bahkan kalau misalnya mau milih kosan yang lebih dekat, ada jalan itu mungkin sekitar 2 menit jalan cukup. Dan ya entah kenapa aku akhirnya memutuskan kos ini. Ya karena survei itu membuktikan aku lebih tertarik sama kos ini gitu. Terus ya jelas dari jarak itu efektivitasnya tuh adalah ya, kalau misalnya di kos lebih efektif aja. Aku emang bayar uang kamar, tapi waktuku tuh nggak habis di jalan, dan ya aku nggak akan capek di jalan. Sedangkan kalau ngelaju, can you imagine? Walaupun ini kalau misalnya mau di compare sama bapak ya, bapakku itu tuh beliau itu tuh kerja di Gunung Kidul dan tiap hari laju pulang pergi Bantul Gunung Kidul.
bisa sampai 1,5 atau malah 2 jam gitu lah. Nah, terus pertimbangan ketiga adalah biaya transportasi. Ini masuk ke biaya ya, karena ya emang itu pertimbangan yang perlu sangat dipikirkan. Jadi aku tuh compare, ada ibu-ibu yang kurang lebih atau malah lebih ya, itu tuh sama rumahku, dan maksudnya ini dari tempat kerjaku ke rumahku itu tuh kurang lebih sama kayak tempat kerja kita ke rumah ibunya. Dan ibunya bilang untuk biaya transportasi itu habis kisaran di 400.000. Sedangkan aku transportasi itu habis di sekitar 100.000, atau ya sepekan bisa jadi 25.000, itu paling mentok. Dan emang itu catatan aku tiap hari Sabtu dan Ahad pulang balik, sama hari Jumatnya aku liko ya ngaji gitu. Terus biaya makan jelas kita anak kos perlu makan ya. Dan aku di situ ngebudget sebenarnya ada di kisaran 90.000 per pekan, dengan estimasi aku bakal masak sendiri. Dan bisa jadi ini lebih sedikit atau ya lebih sedikit atau bahkan nggak ada kalau misalnya aku tuh mengambil atau bawa makan dari sekolah, atau ya makan siang sekolah yang masih sisa itu bisa aku bawa terus makan di kosan. Itu bisa jadi aku sama sekali nggak ada pengeluaran uang makan. Tapi ya sometimes I want to eat in restaurant or something, who know. Jadi aku membudgetkan sekitar itu di 400.000. Terus kayak yang aku bilang, kita ngekos pasti bayar ke biaya kamar kan, dan aku milih yang ada di kisaran 400.000. Ya 400.000 itu aku udah include biaya sampah, listrik, wifi, dan kebetulan sekarang ada water heater. Terus habis itu kulkas ada, lengkap, cukup lengkap untuk aku yang hidup sendiri. Terus ini, nah pertimbangan selanjutnya adalah tentang birrul walidain. Ini tuh gimana ya, aku nggak tahu kamu mulai mempertimbangkan atau enggak, tapi sebagai anak cewek yang mungkin nantinya akan menikah dan tidak pulang sesering sebelumnya, kayaknya ini tuh waktu-waktu paling tepat buat birrul walidain. 6 tahun aku tinggal di asrama, terus kuliah juga sempat tinggal di asrama. Kapan aku pulang dan mengabdi kepada orang tua gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan. Kalau di kos ya berarti aku memungkinkan buat pulang ketemu dan membantu orang tua di hari Sabtu sore sampai Ahad sore, itu mentok-mentok ya kan. Sedangkan kalau misalnya pulang ke rumah ya ada kesempatan di rumah itu lebih sering ketemu orang tua, bantu, walaupun nggak tahu apakah pulang sesore itu dan berangkat sepagi itu tuh sempat untuk birrul walidain atau enggak, kita estimasikan iya gitu kan. Terus yang terakhir adalah tentang privasi dan kebebasan. Ini kayak alasan yang awalnya aku bilang tuh, ada beberapa orang yang milih ngekos karena nggak terkekang dan sebagainya, sedangkan di rumah mereka merasa terkekang dan sebagainya. Walaupun ini based the people and their family, aku nggak bisa ngejudge dan nggak bisa ngetok palu kalau misalnya anak di kos itu pasti bebas, anak di rumah itu enggak. Karena aku merasa bebas-bebas aja sih, atau aku yang terlalu mengekang diriku sendiri, atau iya nggak ngekang cuman menutup diri, aku juga nggak paham. Terus yang terakhir ada tentang fasilitas di rumah itu, entah kenapa ya kamu di rumahmu sendiri pasti kamu merasa nyaman dan cukup dengan apa yang ada, sedangkan ngekos kalian perlu pilih-pilih dengan harga yang ada dan fasilitas yang ada. Nah di situ itu alasan yang mungkin bisa dipertimbangkan kenapa kamu milih ngekos atau enggak. Dan ya aku sebagai orang yang mempertimbangkan memilih untuk ngekos daripada ngelaju. Aku nggak menutup kemungkinan buat ngelaju, tapi ternyata beberapa kali aku ngelaju itu banyak hal-hal yang tidak pas, entah yang ban bocor, bensin habis, telat dan sebagainya. Dan aku juga pernah 2 hari aku ngelaju, ternyata habis itu aku ngedrop, sakit. Hal yang agak kayak ngada-ngada tapi emang terjadi gitu ya. Dan mungkin selanjutnya aku bakal bahas
fasilitas apa aja yang bisa dipertimbangkan dan dibutuhkan secara pribadi untuk didapatkan dari kos-kosan gitu.